Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Apa kabar kalian semua? Saya harap Tuhan terus memberikan saudara pengharapan dan kekuatan di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi hingga saat ini. Apapun keadaanmu, mari saat ini sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur terlebih dahulu. Ada praise report yang masuk, ada seseorang yang bersyukur atas terkabulnya doa novena. Kemudian ada lagi seseorang yang bersyukur karena mengalami peneguhan pada saat doa syafaat. Kita punya doa syafaat ya untuk teman-teman kita yang sakit setiap hari Senin. Dan salah satu teman kita ini bersyukur karena dia mengalami peneguhan pada waktu acara doa syafaat tersebut. Mari saat ini kita berdoa bagi wujud-wujud doa yang sudah diberikan, yang sudah dituliskan oleh teman-teman kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu hati saat ini. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi seseorang yang memohon agar dapat melepaskan pengampunan. Tuhan, Engkau tahu seberapa besar mungkin sakit hati yang dia alami. Tapi kami percaya Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu, kami percaya bahwa dia akan dimampukan untuk dia boleh melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitinya. Karena kami tahu kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu kami akan diampuni jika kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Meskipun itu sulit, tapi kami percaya karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu, teman kami ini akan dimampukan. Kami juga berdoa bagi seseorang yang memohon agar dia mendapatkan jodoh yang seiman. Bapa, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Tapi kami juga diberikan kehendak bebas untuk memilih pasangan kami. Tapi saat ini kami mohon kepadamu agar Engkau memberikan hikmat kepada teman kami ini, supaya dia dapat memilih jodoh yang sesuai, yang akan bisa membangun dia juga secara pribadi semakin beriman lagi kepada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berikan jodoh yang terbaik bagi teman kami ini. Kami juga berdoa bagi seseorang yang memohon ketenangan dan pemulihan untuk luka batin yang dia alami. Bapa, Engkau yang paling mengerti apa yang dia alami, apa yang dirasakan oleh teman kami ini. Biarlah Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau saat ini membalut segala luka yang ada di dalam hatinya. Biarlah dia dapat melepaskan juga pengampunan kepada orang-orang yang menyakitinya. Dan dia dapat memperoleh ketenangan, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Itulah doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan kami umat-Mu. Dan Engkau juga yang akan mengabulkan seturut dengan kehendak dan waktu-Mu yang terbaik. Kami menaikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bagi kalian yang rindu untuk didoakan, kalian memiliki pergumulan atau permasalahan yang perlu untuk kita bantu doakan, silakan isi form yang ada di bawah ini. Dengan sangat senang hati kita akan berdoa bagi saudara. Dan bagi kalian yang doanya sudah terkabul, kalian mau bersyukur supaya kita tahu semua bahwa Tuhan menjawab doa saudara, silakan tuliskan juga di praise report di formulir yang sama. Dan mari saat ini kita siapkan hati, kita datang, kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Selamat sore, shalom, and welcome back to the feast. You are loved. Saudara sekalian, dimanapun kalian berada, sore hari ini kita bersatu hati, bersepakat untuk menaikkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apapun yang kita alami saat ini, mari dengan iman percaya kita mau nyatakan dan sorakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Mari dengan segenap hatimu kita katakan and shout it out. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan banji Tuhan. Dia berikan
Fam, saat ini kita mau datang dan buka hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap musim kehidupan kita. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lord, we come to you with a joyful and grateful heart. Dan kami mau berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah yang layak untuk menerima segala pujian kami. Dan kami mau mengasihimu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Dan di bulan yang baru ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu Missing Peace. Bagaimana mungkin di tahun 2020-2021 ini kita mengalami pandemi yang begitu luar biasa, dan banyak di antara kita yang merasakan dampak dari COVID-19 itu sendiri. Dan mungkin banyak juga di antara kita yang mulai merasa kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mengajak saudara dimanapun saudara berada saat ini, apakah saudara berada di rumah bersama dengan keluarga ataupun sedang di jalan dan menyaksikan acara ini, percayalah bahwa Tuhan mengasihimu dan Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang penting melalui kebenaran firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari angkat tanganmu, kita sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saya menggarisbawahi ayat yang ketiga, dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Saudara, berbicara mengenai damai sejahtera, tentu saja kita membayangkan situasi yang terjadi tanpa ada masalah, tanpa ada pergumulan, tanpa ada sesuatu yang harus kita usahakan lebih keras lagi. Apakah itu di bidang finansial, kesehatan kita, atau kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Di mana kita membayangkan bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika kita membutuhkan sesuatu, semuanya ada. Kita punya banyak harta, kita punya jabatan yang baik, kesehatan yang baik, dan semuanya berlangsung lancar-lancar saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu mungkin terjadi? Karena kita tahu selama kita hidup, kita tidak akan pernah lepas dari persoalan atau pergumulan di dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa menemukan damai sejahtera yang sejati selama kita masih hidup di dunia ini? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh menemukan damai yang berasal dari Tuhan? Atau kita berusaha mencari damai yang disediakan oleh dunia ini? Karena itu merupakan dua hal yang berbeda. Kita menganggap bahwa kalau kita memiliki banyak uang, banyak harta, kita bisa membeli segala sesuatu, kenyamanan, rumah yang besar, mobil yang mewah. Bahkan kita menganggap bahwa dengan kita memiliki uang, maka kita bisa membeli kebahagiaan di dunia ini. Survei membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang yang memiliki banyak harta, tapi tidak ada kedamaian dalam kehidupan mereka. Ada orang-orang yang punya jabatan begitu luar biasa di perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja atau milik mereka sendiri, tapi di sana tidak ada damai sejahtera. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Korea kita menyaksikan sebuah berita bahwa
ada seseorang yang punya jabatan begitu tinggi dalam sebuah perusahaan, dia akhirnya bunuh diri. Karena apa? Karena dia stres, karena dia memiliki pergumulan, padahal dia memiliki banyak harta. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita memiliki harta sekian banyak, maka tidak akan pernah ada masalah lagi dalam kehidupan kita. Tapi ternyata melalui kejadian-kejadian tersebut kita baru menyadari bahwa apakah itu uang, apakah itu mungkin saudara saat ini yang sedang single, saudara mendambakan mungkin damai sejahtera itu datang ketika aku sudah memiliki pasangan hidup. Saudara bisa tanyakan kepada teman-teman pasutri yang ada di LOCF, apakah masalah berhenti ketika mereka memasuki dunia atau bahtera rumah tangga? Saya senyum-senyum seperti ini karena saya juga menemukan banyak sekali teman-teman yang akhirnya datang kepada kita untuk konseling, untuk minta didoakan karena rumah tangga mereka sedang bermasalah atau sedang mengalami badai yang cukup besar. Saudara, kadang kita juga menganggap bahwa kalau kita mencapai mimpi kita, ya kita harus berani bermimpi, betul. Tapi ketika kita mencapai apa yang kita tuju, cita-cita kita, harapan kita, doa kita mungkin akhirnya dijawab oleh Tuhan. Tapi apakah ketika saudara mendapatkan apa yang saudara inginkan, itu berarti ada damai sejahtera di dalam kehidupanmu? Belum tentu. Karena seringkali hidup kita lebih didrive atau dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Bukan apa yang Tuhan mau untuk kita peroleh atau capai. Tapi seringkali itu karena keinginan daging kita. Kenapa damai sejahtera begitu penting? Bahkan saudara kalau ingat, ya mungkin ini masih bulan September, tapi bulan Desember tidak lagi begitu lama untuk nanti kita akan merayakan kembali kelahiran dari Tuhan Yesus. Ingatkah saudara peristiwa ketika malaikat menyapa para gembala pada waktu itu? Apa yang mereka katakan? Glory to God in the highest, peace on earth, damai sejahtera di bumi. Di dalam Lukas 2 ayat 13-14 dikatakan seperti ini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Begitu pentingnya damai sejahtera itu sendiri bagi kita manusia ketika kita hidup di bumi ini, saudara. Bahkan Yesus juga seringkali mengatakan di dalam firman-Nya, dalam Yohanes 14 ayat 27 contohnya, dikatakan seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, perhatikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan dari Yohanes 14 ayat 27. Di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ada damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah kita. Tetapi juga ada damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Tapi di sini dikatakan damai sejahtera yang berasal dari Allah, yang berasal dari Tuhan Yesus itu berbeda dengan damai yang dijanjikan atau diberikan oleh dunia ini. Dan yang mana yang kita kejar? Kalau tadi kita berbicara mengenai uang, mengenai jabatan, mengenai cita-cita atau harapan, ambisi kita selama di dunia ini, banyak di antara kita akhirnya menemukan bahwa ternyata damai atau kegembiraan, kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini sifatnya itu temporary atau sementara. Tapi saudara yang hadir di Feast at Home pada hari ini, kita akan bersama-sama menggali bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati yang Tuhan telah janjikan bagi setiap kita. 2020 telah kita lewati, 2021 pandemi belum juga berakhir. Mungkin sekarang sedang menurun, tapi belum berakhir, saudara. Bahkan banyak di antara saudara dan saya mungkin saat ini masih ada ketakutan, kekhawatiran. Bahkan mungkin juga akhirnya kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara saudara yang kehilangan sukacita atau harapan
Hari ini adalah jawaban bagi kita semua. Ketika ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan, maka saya percaya bahwa tidak akan ada lagi kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa saat ini bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami buka hati dan pikiran kami. Kami ingin mencari damai yang sejati yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di tengah masalah, di tengah pandemi terutama yang kami hadapi saat ini, mungkin seringkali banyak kekhawatiran, ketakutan, sukacita kami tidak ada lagi mungkin. Kebahagiaan kami tidak ada lagi. Dan semua digantikan kepada apa yang kami lihat, yang kami rasakan saat ini. Tapi Tuhan, kami mau melangkah dengan iman. Pada hari ini kami mau belajar untuk mengenal kebenaran firman-Mu lebih dan lebih lagi. Kami percaya bahwa Engkau yang akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami dan mengubahkan kehidupan kami. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari saat ini kita mau angkat tangan kita mau sekali lagi nyanyikan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saudara. Ketika kita kembali kepada bacaan kita dari Yesaya 26, saudara harus tahu bahwa konteks dari Yesaya adalah dia sedang memberikan nubuat. Sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum bisa kita lihat, belum kita rasakan. Sesuatu yang merupakan janji atau firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya yang bagi orang beriman pasti akan terjadi kalau dia percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, saya akan coba bacakan di bahasa Inggrisnya karena ini lebih menarik. Dikatakan, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Jadi dikatakan kamu akan dijaga oleh damai sejahtera yang sempurna atau yang sejati. Itulah perbedaan dari damai sejahtera dari Allah dan damai sejahtera yang dijanjikan oleh dunia. Damai sejahtera dari Allah itu sempurna, saudara. Perfect. Dan itu akan berlangsung dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sampai kita kembali kepada Tuhan Yesus sendiri. Bukankah apa yang kita alami di dunia ini merupakan damai sejahtera yang tidak sempurna? Imperfect peace, itu yang kita rasakan. Contohnya apa? Ketika keadaan baik-baik saja, terutama keadaan di luar dari kehidupan kita, pekerjaan kita, pasangan kita mungkin, anak-anak kita, orang tua kita, semuanya dalam kondisi yang baik. Saudara dan saya bisa dengan gampangnya bilang bahwa I'm good, aku baik-baik saja. Ketika mulai terjadi sedikit pergumulan atau masalah, saudara mungkin masih bisa mengatakan, God, Lord, I'm trusting you. Aku percaya kepadamu. Ketika saudara mulai berdoa, meminta jawaban, meminta supaya pergumulan yang saudara hadapi ini saudara bisa taklukkan. Badai yang terjadi dalam kehidupan kita berusaha kita taklukkan, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Dan ketika jawaban itu mungkin saudara belum temui, belum dapatkan dari Tuhan, apa yang terjadi? God, where are you? Tuhan, di mana kamu? Kita seringkali bahkan tidak bisa lagi merasakan Tuhan. Tidak bisa merasakan adanya tangan Tuhan ketika masalah dan pergumulan kita semakin hebat terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan banyak di antara kita, banyak saya juga menemukan ada teman-teman yang mundur dalam imannya ketika pandemi ini terjadi. Apalagi kalau mungkin di tahun yang pertama, di tahun 2020, masih banyak orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
tahun 2021 ketika keadaan kayaknya gelap banget. Kayaknya pandemi ini nggak segera selesai. Banyak di antara mereka yang akhirnya mundur secara iman dan tidak menaruh harapan lagi kepada Tuhan. Tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka yang akhirnya mencari jalan keluar mereka sendiri, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kalau saya berbicara mengenai ekonomi, banyak sekali godaan-godaan bagi kita untuk kita bisa menghalalkan segala cara supaya kita mendapatkan ekonomi yang baik, mendapatkan banyak uang, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Karena apa? Karena kita tidak percaya lagi, bahkan kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak menyertakan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak membawa Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saudara harus tahu cuma ada dua pribadi, yaitu Tuhan dan satunya tentu saja si jahat. Dialah yang akan mengambil alih kehidupanmu kalau engkau, saudara, menjauh dari Tuhan. Itu adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Waktu yang ditunggu-tunggu oleh si jahat ketika saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ketika damai sejahtera yang sejati itu tidak lagi bersama-sama dengan saudara, maka akan digantikan dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan. Ketika saudara melakukan segala cara, bahkan melupakan Tuhan, maka otomatis yang akan menguasai kita adalah apa? Keserakahan. Saudara tidak lagi punya empati atau simpati kepada orang lain. Yang saudara pedulikan hanya diri saudara sendiri. Atau mungkin keluargamu. Dan mungkin kita menganggap itu adalah hal yang wajar atau hal yang normal, hal yang biasa ketika kita berada di situasi seperti ini. Tapi bagi orang percaya, saudara dan saya, kita harus tahu. Bahkan di tengah badai yang begitu luar biasa sekalipun, Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan jawaban. Pasti akan ada cahaya di tengah badai yang gelap seperti ini. Di dalam ayat tersebut, kalau saudara membaca bahasa aslinya, di situ dikatakan the perfect peace itu shalom, shalom. Nah, kita sudah tahu, mungkin seringkali saudara mendengar shalom ketika orang mengawali persekutuan doa, atau mungkin seperti ini, saya selalu mengatakan shalom, selamat datang saudara. Dan kita tahu artinya adalah damai sejahtera Allah beserta dengan engkau. Kita tahu itu. Tapi apakah kita percaya itu atau mengerti itu? Shalom sendiri itu berarti wholeness. Penuh. Completeness, sempurna saudara. Fullness of peace. Itu arti kata dari shalom. Jadi ketika kita mengatakan shalom kepada orang lain, kalau saudara sungguh-sungguh mengatakan itu dengan iman percayamu, maka percayalah bahwa Prince of Peace, Yesus sendiri, itu yang akan menjamah kehidupan dari orang yang kita berikan salam. Demikian juga dengan kita yang percaya. Jadi word shalom, kata shalom dikatakan di Yesaya 26 tadi, itu dikatakan sampai 2 kali, double portion. More peace, melambangkan perfect peace. Damai yang sempurna, damai yang sejati. Dan arti kata damai, sekali lagi saya mau katakan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada patah hati, bukan berarti anak-anak saudara tidak pernah bertengkar satu dengan yang lain. Bukan berarti terus pasangan saudara tidak pernah berkata yang menyakiti atau melakukan tindakan yang menyakiti hati saudara. Bukan berarti seperti itu. Damai bukan berarti tidak ada masalah. Tapi damai selalu dimulai dari hati dan pikiran kita terlebih dahulu, daripada apa yang terjadi di luar dari kehidupan saudara. Peace isn't found in the absence of problems. True peace is found in the presence of God. Damai tidak
tidak ditemukan ketika tidak ada masalah. Bukan seperti itu saudara, tapi damai yang sejati ditemukan hanya di dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara berada di dalam hadirat Tuhan, ketika saudara berada di dalam damai sejahtera itu sendiri, maka saudara akan memiliki God's perspective. Saudara akan bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di luar kehidupanmu, itu sama dengan cara Tuhan memandang segala hal yang terjadi di luar kehidupan saudara. Jadi dengan kata lain, saudara bisa memandang dan mengerti bagaimana Tuhan memandang segala sesuatu. Dan ketika damai sejahtera itu ada dalam kehidupanmu, maka saudara juga kehidupan saudara terjamin di tangan Tuhan. Ketika kita masih kecil, mungkin di Sunday School gitu ya, kita pernah mendengar sebuah lagu bahwa kayak bunga bakung di taman. Itu dikasihi Tuhan ya. Burung pipit itu tidak harus mencari makanannya sendiri, semuanya disediakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencintai mereka, terlebih kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan citra Allah sendiri. Saudara dan saya adalah gambaran Allah. Imago Dei. Kita serupa dan segambar. Kalau yang lain aja dipelihara, apalagi hidup saudara dan saya. Kemudian kalau mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saat ini mungkin saudara mengalami pernikahan yang bisa dikatakan buruk? Mungkin saudara punya suami atau istri yang abusive. Tidak hanya secara fisik, mungkin juga verbal dengan kata-kata. Mungkin saat ini saudara memiliki anak yang mengalami kecanduan dalam pornografi atau obat-obatan terlarang. Mungkin saudara mengalami saat ini pasangan saudara mengkhianati saudara, selingkuh misalnya. Atau mungkin saudara saat ini mengalami sakit secara fisik. Saudara mengalami COVID-19 mungkin saat ini yang menyaksikan. Atau mungkin banyak sekali tagihan-tagihan yang saudara belum tahu kapan saudara bisa membayar tagihan-tagihan yang datang di rumah saudara. Apakah damai itu masih bisa kita dapatkan? Saya mau katakan the battle for peace begins in our minds. Pertarungan di mana saudara berusaha untuk mendapatkan damai itu sendiri, itu terjadi bermula dari pikiran saudara dan saya. Dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga tadi di baris yang terakhir dikatakan all whose thoughts are fixed on you. Jadi saudara akan mendapatkan damai sejahtera yang sempurna, yang sejati itu ketika saudara memfokuskan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Jadi janji-janji Tuhan, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, itulah yang harusnya memenuhi pikiran dan hati kita. Karena apa yang saudara pikirkan, itulah yang akan saudara lakukan. Kalau pikiran kita ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan iman percaya, penuh dengan janji-janji Tuhan, penuh dengan damai sejahtera dan kasih dari Tuhan, maka itu akan terpancar melalui tindakan dan perkataan kita. Jadi saya kurang setuju kalau dibilang bahwa orangnya baik kok, cuma memang kata-katanya kadang-kadang kurang baik. Tuhan bilang bahwa tidak pernah mungkin bahwa sumber mata air yang pahit itu menghasilkan air tawar yang baik. Kalau sumbernya aja sudah jelek, sudah pahit, pasti yang keluar juga adalah hal yang sama. Tapi kalau sumbernya itu baik, kalau dalam pikiran saudara itu baik, maka otomatis juga saudara akan bisa memperkatakan sesuatu yang baik.
Contohnya adalah di masa pandemi seperti ini, berapa banyak di antara kita yang bisa mengucap syukur. Sesuatu yang sederhana. Dan mengucap syukur itu bukan cuma masalah perkataan, tapi saudara percaya dengan apa yang saudara katakan. Di tengah pandemi seperti ini, berapa banyak di antara kita yang masih bisa bersuka cita. Yang masih bisa tersenyum, bahkan ketika mungkin gaji saudara harus dikurangin, dipotong. Atau mungkin saudara kehilangan pekerjaan, tapi saudara masih bisa mengatakan, it's okay, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Bisakah perkataan kita itu memperkatakan sesuatu yang baik, seperti yang dikatakan Yesaya, dia mengatakan nubuat, sesuatu yang mungkin belum terjadi, tapi itu adalah janji Allah. Dan dia percaya bahwa itu akan digenapi. Percayakah saudara bahwa janji Tuhan itu iya dan amin? Mungkin gampang bagi kita jawab amin, tapi belum tentu saudara percaya. Dan itu bisa dilihat dari respon kita ketika kita mengalami persoalan atau pergumulan. So perfect peace, all whose minds are fixed on what? Apakah saudara tergantung ketika saudara lihat berita, ya, baik di TV atau di sosial media, ketika beritanya baik, oh saudara bisa damai sejahtera. Bagaimana ketika berita-berita tersebut justru terkadang membuat kita khawatir karena keadaan tidak begitu membaik, bahkan cenderung memburuk. Apakah saudara tetap memiliki damai sejahtera itu? Apakah kedamaian itu tergantung dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar? Atau kedamaian itu sendiri, itu saudara bisa hasilkan dari dalam dirimu. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang seharusnya kita konsumsi? Apa yang seharusnya kita gali? Supaya damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Saya akan bacakan dari Filipi 4 ayat 8-9. Dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, perhatikan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu. Nah, hasilnya adalah dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kalau selama ini kita selalu melihat sesuatu yang membuat kita khawatir. Berita-berita itu tidak ada hentinya, saudara. Pikiran kita dikuasai oleh apa yang terjadi di luar sana. Tapi yang Tuhan mau adalah pikiran kita seharusnya dikuasai oleh apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua kebenaran firman Tuhan, itulah yang harusnya memenuhi hati dan pikiran saudara. Ketika pikiran kita, hati kita dikendalikan, dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan, maka damai sejahtera itu akan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. So we can say, my God is good even though, meskipun kehidupan kita saat ini bagi kita itu tidak baik. His promises are true, meskipun mungkin kita belum melihat jawaban dari doa saudara dan saya. Kita nggak bisa lihat mungkin saat ini. Tapi bisakah kita memperkatakan seperti itu? Memperkatakan firman Tuhan. Even we can say, His word never fails. Firman Tuhan nggak pernah gagal. Berani nggak saudara saat ini mengatakan? Terutama bagi saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan. Ini saya menantang saudara. Tuhan katakan, ujilah aku. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa ujilah setiap firman Tuhan yang Dia janjikan. Maka Dia akan menggenapi dalam kehidupanmu. Amin saudara. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang kita bisa masukkan ke dalam pikiran kita, yang mempengaruhi kita, yang mengontrol kehidupan kita.
Itulah kembali ke Yohanes 14 ayat 27 tadi. Inilah janji Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ingat bahwa ini perkataan Yesus. Saya selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Tuhan Yesus tidak bisa memberi kalau dia tidak punya. Dia mengatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dialah damai sejahtera itu. Dan dia sudah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Bahkan dia memberikan seluruh hidupnya supaya saudara dan saya tidak hanya tinggal di dunia ini. Meskipun ini sementara, tapi Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku memberikan kamu hidup. Hidup yang apa? Berkelimpahan sesungguhnya. Berkelimpahan dengan apa? Jangan selalu diasumsikan dengan harta benda. Karena sekali lagi kita tadi belajar bahwa itu tidak menjamin hidup saudara penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera. Tapi yang Tuhan janjikan adalah hidup yang berkelimpahan dengan damai sejahtera. Ketika ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Ketika ada Yesus di dalam pikiranmu. Ketika ada Yesus di dalam hatimu. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ia menjanjikan damai sejahtera bukan seperti yang ditawarkan oleh dunia sekali lagi. Kita berusaha memperoleh kedamaian itu. Tapi seringkali kita menemukan bahwa ternyata kita tidak bisa mengusahakan damai sejahtera yang sejati. Kita cuma bisa mendapatkannya di dalam diri dan pribadi Tuhan Yesus. Amin saudara. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengatakan seperti itu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya saudara dan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang atas apa? Atas pergumulan kita, atas masalah yang kita hadapi. Itu janji Tuhan. Ketika Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang mengalahkan dunia ini. Dia juga yang akan mengalahkan pergumulan kita. Dia juga yang akan mengalahkan setiap masalah kita. Dan kalau saudara pegang ini dan saudara percaya, ada damai sejahtera. Bukankah betul kalau kita sudah tahu siapa yang ada di belakang kita, siapa yang bersama dengan kita, maka sesungguhnya kekhawatiran kita akan digantikan dengan pengharapan. Duka cita kita akan digantikan dengan sukacita yang baru. Saya akan menutup dengan sebuah cerita dari Matius 28 ayat 23 sampai 27. Saudara tahu cerita ketika Yesus berlayar dengan para murid dan mereka mengalami yang namanya angin ribut di danau pada waktu itu. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, perhatikan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara, kalau kita lihat, kita baca firman Tuhan ini, kita tahu ceritanya. Tahukah saudara bahwa saat itu terjadi dua badai? Yang kita tahu adalah cuma ada satu badai yang terjadi di danau yang mereka seberangi. Tapi sesungguhnya terjadi badai yang luar biasa. Di mana? Di dalam setiap hati dan pikiran para murid pada waktu itu. Yesus mengalami badai yang sama. Tapi apa yang dia lakukan? Meskipun pada waktu itu dikatakan, perhatikan saudara, saya bukan mendramatisir, tapi dikatakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bukankah sudah wajar? Apalagi mereka
ada yang nelayan dan mereka tahu kalau ini penuh dengan air, ada kemungkinan apa? Tenggelam. Ketika tenggelam, apa yang terjadi? Mereka akan mati. Kematian. Sesuatu yang menakutkan bagi mereka dan juga bagi kita. Berapa banyak di antara kita saat ini, kita mengalami kehidupan yang mungkin sedang mengalami tenggelam, mengalami badai. Mungkin air ini sudah mulai penuh, sudah tidak ada lagi harapan. Satu-satu yang kita pikirkan, wah kita akan mati. Kita akan sengsara, kita akan menderita. Itu yang ada di pikiran para murid. Itu badai yang terjadi di dalam hati dan pikiran mereka. Tapi Yesus ngapain? Yesus tidur. Tidur dengan damai. Meskipun badai itu ada. Bahkan para murid harus membangunkan dia. Bahkan para murid harus berseru kepada gurunya, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-murid yang sudah sekian lama bersama-sama dengan dia masih mempertanyakan hal tersebut, apakah dia peduli apa enggak. Yesus yang mengasihi mereka, Yesus yang mengasihi saudara dan saya, seakan-akan pada waktu itu dia tidak peduli sama sekali. Mungkin itu yang kita tanyakan saat ini dalam kehidupan kita. Sepertinya Yesus tidak peduli dengan hidupku. Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Tapi perhatikan, Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dia menghardik badai yang ada di danau tersebut. Tapi sesungguhnya saya percaya dia juga menghardik badai yang terjadi dalam batin dan pikiran para murid pada waktu itu. Saat ini Tuhan Yesus juga menghardik badai yang mungkin terjadi di dalam pikiran dan hati kita saat ini. Diam, tenanglah. Bahkan dia mempertanyakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ketika saya membaca bacaan ini, firman Tuhan ini, saya cuma bilang seperti ini. Sekalipun pada waktu itu perahu itu penuh dengan air, tapi ketika ada Yesus di sana, perahu itu tidak akan tenggelam. Badai itu tidak akan bisa membuat kita mati atau menderita selama ada Yesus di perahu itu. Bahkan saya berpikiran seperti ini, sekalipun Yesus tidak dibangunkan, para murid tidak akan mengalami apa-apa. Yang harus kita taklukkan bukan badai yang ada di luar. Yang harus kita taklukkan adalah badai yang terjadi di dalam diri kita. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Yang sesungguhnya Tuhan sudah bilang, mengapa kamu tidak percaya? Badai di dalam diri kita diawali oleh rasa tidak percaya. Mungkin kita Katolik, mungkin kita tahu firman, mungkin kita bersekutu, mungkin kita mengikuti misa, tapi belum tentu kita sungguh-sungguh bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah pertanyaan yang saudara harus jawab secara pribadi kepada Tuhan. Saya mau sharing, beberapa tahun yang lalu, pada waktu kita belum mengalami pandemi seperti ini, ceritanya pada waktu itu saya sedang mengalami kekeringan yang begitu luar biasa. Kekeringan dalam hal rohani, kejenuhan. Bahkan saya bisa katakan saya hampir tidak bisa lagi merasakan ada hadirat Tuhan ketika saya melayani. Dan pada momen itu LOJF akan melakukan sebuah retret untuk tim pujian. Suatu pagi saya coba datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan, karena itu adalah cara saya untuk saya bisa berdoa dan merasakan Tuhan secara pribadi. Pada waktu itu Tuhan berikan sebuah lagu baru dan saya percaya bahwa itu adalah jawaban dari pergumulan saya secara pribadi. Judulnya adalah Takkan Terganti. Di situ saya menangis.
Waktu itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada istri saya Yolanda, saya cuma sendiri dan Tuhan kasih lirik, kasih lagu itu bagi saya secara personal. Seakan-akan dia bilang bahwa nggak ada kasih lain yang bisa memuaskan hatimu. Nggak ada damai sejahtera yang lain selain damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Dan satu jawaban pada waktu itu yang saya temukan bahwa dalam kondisi apapun, yang bisa membuat kita pulih, yang membuat kita bisa percaya adalah ketika kita menemukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kalau boleh saya share, saya ingin memainkan lagu ini. Lagu ini dinyanyikan oleh saudara saya Patty dan Doni yang bermain keyboard. Pada waktu saya dapat lagu ini, saya langsung kontak mereka, please tolong dibikin untuk demo lagu ini. Karena ini saya dapat ini secara pribadi dari Tuhan dan ini lagunya. Mari kita coba dengarkan dan kita sembah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang sejati, sepanjang hidup takkan terganti, selalu setia Kau menyertaiku di sepanjang musim hidupku. Kasih-Mu Tuhan yang sejati, sepanjang hidup takkan terganti, selalu setia Kau menyertaiku di sepanjang musim hidupku. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tersungkur di kaki-Mu, tiada yang bisa pisahkanku. Kasih-Mu nyata bagiku. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tersungkur di kaki-Mu, tiada yang bisa pisahkanku. Kasih-Mu nyata bagiku. Itulah saudara, lagu yang diberikan Tuhan kepada saya secara pribadi. Dan semoga lagu ini juga bisa memberikan harapan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya tidak pernah kita bisa menemukan kasih yang sejati di luar dari kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati di luar dari Tuhan Yesus. Dunia mungkin bisa memberikan kita kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang semu, yang sementara. Uang mungkin bisa membuat kita merasa kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Tapi pada akhirnya saudara juga akan menyadari bahwa uang tidak selalu bisa membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hayden Robinson, penulis buku Salt and Light berkata, tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara tersebut. Tidak ada damai di dalam negara jika tidak ada damai di dalam orang-orangnya.
Tidak ada damai di dalam orang-orang atau penduduknya jika orang-orang tersebut tidak menyerahkan hidupnya ke tangan Sang Raja Damai. Dengan kata lain saya mau katakan, damai sejahtera hanya kita bisa temukan di dalam pribadi Tuhan Yesus. Mari saat ini kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga kalau Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau sendiri adalah Sang Raja Damai. Seringkali kami salah, kami berusaha mencari damai kami di dunia ini. Kami menganggap bahwa uang, kekuasaan, kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini bisa menutupi atau mencukupi apa yang kami perlukan. Tapi kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa di luar Engkau tidak akan pernah kami dapatkan damai sejahtera yang sejati. Hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau mulai pada hari ini, kami mau terus memfokuskan pandangan kami, mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Karena di dalam-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kami menaikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Semoga apa yang saya bagikan tadi boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk mengikuti Tuhan di dunia ini. Dan mari saat ini bersama dengan tim pujian dari LOJF, bersama-sama kita angkat pujian kita yang terbaik, tinggikan Dia, sembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya dan temukan damai sejahtera yang sejati. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa